Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Madiana. Saya mahasiswa dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial semester 5 dengan NIM 204220007 Universitas Balai Bandung. Tujuan dibuatkan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah studi gender. Dan dosen pengampu Ibu Sarisri Handani, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai transformasi peran gender dalam masyarakat modern. Selamat menyaksikan. Peran gender dalam masyarakat telah mengalami transformasi yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Dari yang sebelumnya dibatasi oleh norma-norma tradisional dan stereotip, kini peran gender semakin bersifat fleksibel dan inklusif, mencerminkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di seluruh dunia. Transformasi ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan individu, tetapi juga memberikan dampak besar pada struktur keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai evolusi peran gender. Yang pertama, ada dari patriarki ke kesetaraan gender. Dalam masyarakat tradisional, peran gender seringkali ditentukan oleh sistem patriarki, di mana laki-laki itu memegang kendali utama dalam kehidupan publik atau domestik. Namun, dengan munculnya gerakan feminisme dan advokasi kesetaraan gender, peran perempuan dalam masyarakat mulai diakui dan dihargai. Perempuan kini lebih banyak terlibat dalam dunia kerja, kemudian pendidikan dan politik, menggeser batasan-batasan tradisional yang dulu menghambat mereka. Selanjutnya yang kedua ada peran ganda perempuan. Salah satu perubahan besar dalam peran gender adalah peran ganda yang dimainkan oleh perempuan. Perempuan modern seringkali diharapkan untuk tidak hanya memainkan peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga, tetapi juga sebagai pekerja profesional. Meskipun peran ganda ini memberikan kebebasan dan kemandirian, banyak perempuan yang menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga karirnya. Selanjutnya yang ketiga, ada peran ayah yang berubah. Transformasi peran gender tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Peran ayah dalam keluarga telah berkembang dari yang sekedar pencari nafkah menjadi lebih terlibat dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah tangga. Konsep ayah baru ini mencerminkan pergeseran nilai-nilai yang lebih egaliter dalam kehidupan modern, di mana tanggung jawab domestik dibagi menjadi lebih merata antara suami dan juga istri. Selanjutnya yang keempat, ada pengakuan terhadap identitas gender non-biner. Selain pergeseran dalam peran tradisional laki-laki dan perempuan, masyarakat modern juga mulai mengakui identitas gender non-biner dan juga transgender. Individu dengan identitas gender yang lebih berbeda dari norma biner, laki-laki atau perempuan, kini semakin mendapatkan tempat dalam masyarakat, meskipun masih menghadapi tantangan diskriminasi dan juga stigma. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan mengenai faktor-faktor apa saja sih yang dapat mendorong transformasi peran gender. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran gender. Peningkatan akses terhadap pendidikan, terutama bagi perempuan, telah menjadi salah satu faktor pendorong utama transformasi peran gender. Pendidikan memberikan perempuan kesempatan untuk meraih karir profesional, memupuk kemandirian, dan juga menuntut kesetaraan dalam hubungan pribadi dan profesional. Kesadaran gender yang meningkat juga dapat mendorong masyarakat untuk mempertanyakan dan menentang stereotip dan juga norma-norma tradisional. Selanjutnya yang kedua ada kemajuan teknologi dan juga globalisasi. Teknologi dan globalisasi telah membuka pintu bagi peran gender yang lebih fleksibel. Dengan adanya pekerjaan jarak jauh, akses terhadap informasi global, dan juga platform media sosial, individu itu memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan peran gender mereka sesuai dengan keinginan dan juga nilai-nilai pribadi. Globalisasi juga memperkenalkan masyarakat pada beragam model peran gender dari berbagai budaya, yang dapat diadopsi atau disesuaikan dengan konteks lokal. Selanjutnya yang ketiga ada perubahan ekonomi. Perubahan dalam struktur ekonomi juga memainkan peran penting dalam transformasi peran gender.
Ekonomi modern yang semakin menuntut partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta pergeseran dari ekonomi berbasis manufaktur ke ekonomi berbasis jasa dan teknologi, telah mengubah peran tradisional gender. Perempuan kini lebih banyak terlibat dalam sektor-sektor yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, sementara laki-laki juga mulai masuk ke profesi-profesi yang sebelumnya dianggap sebagai domain perempuan. Selanjutnya yang keempat ada gerakan sosial dan hukum. Gerakan sosial seperti feminisme, LGBT, dan advokasi hak asasi manusia telah berperan besar dalam mendorong transformasi peran gender. Undang-undang yang mendukung kesetaraan gender seperti kebijakan cuti melahirkan yang setara bagi ibu dan ayah, kemudian undang-undang anti diskriminasi dan kebijakan inklusi di tempat kerja semakin memperkuat perubahan peran gender dalam masyarakat. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai dampak transformasi peran gender. Yang pertama ada keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. Salah satu dampak positif dari transformasi peran gender adalah peningkatan keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi. Dengan adanya pembagian peran yang lebih merata dalam rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan dapat lebih menikmati waktu bersama keluarga dan meraih kepuasan pribadi di luar pekerjaan. Yang kedua yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kesetaraan gender yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, penurunan diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan bagi perempuan dan kelompok gender non-biner, membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan juga adil. Yang ketiga ada tantangan dalam menyesuaikan diri. Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, transformasi peran gender juga membawa tantangan tersendiri. Banyak individu dan kelompok yang merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, baik karena tekanan sosial, internalisasi norma-norma tradisional, atau ketidakpastian tentang peran baru mereka dalam masyarakat. Ini bisa memicu ketegangan baik dalam keluarga maupun di tempat kerja. Selanjutnya yang keempat ada peran gender dalam hubungan internasional. Transformasi peran gender juga berdampak pada hubungan internasional, terutama dalam konteks diplomasi dan keamanan. Kebijakan luar negeri yang lebih sensitif gender serta keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dan pembuatan kebijakan global diakui dapat membawa perspektif baru yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan.